Kembali lagi di kelas Berani Menggambar, dan kali ini kita akan belajar menggambar dengan konsep piktogram. Piktogram adalah bentuk tulisan yang menggunakan gambar. Dahulu, nenek moyang kita dalam berkomunikasi menggunakan piktogram sebelum mengenal tulisan. Misalnya, ketika kita mau mengatakan matahari, nenek moyang kita belum mengenal abjad matahari. Dia menggunakan gambar, misalnya seperti ini, atau seperti ini, untuk mengatakan bahwa ini adalah matahari. Dua gambar ini yang dimaksud dengan piktogram. Piktogram biasa juga disebut sebagai piktograf atau pikto. Kalau di dunia komputer, biasa disebut dengan icon. Icon-icon yang ada di layar handphonemu, seperti ini adalah salah satu turunan dari piktogram. Piktogram juga sering kita lihat di dunia pariwisata, geografi, atau bahkan di ruang publik seperti di jalan raya. Misalnya seperti rambu lalu lintas dilarang stop, dilarang parkir, atau putar balik. Sekarang kita coba berlatih menggambar menggunakan konsep piktogram. Menurut saya, menggambar piktogram itu menggambar yang seperlunya saja, yang sederhana saja, mengurangi detail-detail yang tidak perlu. Misalnya, ketika kita mau berkomunikasi tentang makan permen yang terlalu banyak, itu mengakibatkan kita sakit. Nah, bagaimana kalimat itu kita translate ke dalam konsep gambar piktogram. Jadi kita buat dua lingkaran. Yang satu, ketika kita makan permen secukupnya, itu tidak membuat badan kita sakit. Jadi kita menyimpulkan dengan satu ikon permen, satu sosok manusia yang happy, dan simbol kegembiraan. Kita bisa lihat objek yang kita gambar ini sangat sederhana, tidak perlu kuping, tidak perlu tangan, permennya juga sederhana. Panel berikutnya, kita gambar sosok yang sama, tetapi dengan ekspresi yang berbeda. Dengan mata yang seolah-olah pusing, simbol mulut yang seolah-olah menderita, simbol lain yang relevan dengan sesuatu yang negatif, dan banyaknya permen di sekitar karakter ini. Kita juga bisa menggambar permen dengan siluet seperti ini, seolah-olah sangat banyak. Ini adalah piktogram bagaimana kita mengkomunikasikan bahwa terlalu banyak makan permen membuat kita sakit. Sekarang kita menggunakan beragam frame dalam gambar piktogram kita agar terlihat lebih menonjol. Frame yang kita gunakan bisa beragam, bisa menggunakan bentuk-bentuk yang sederhana seperti lingkaran, kotak, atau segitiga, atau bentuk-bentuk yang lebih bebas dan lebih dinamis. Mari kita bereksperimen dengan menggunakan objek yang sama, tetapi menggunakan frame yang berbeda-beda. Di sini saya membuat objek sate, dan di sebelahnya objek yang sama, sate. Lalu saya beri frame. Yang pertama berbentuk bujur sangkar, yang kedua bentuk lingkaran. Yang lingkaran mungkin dikasih ornamen seperti ini. Yang bujur sangkar kita kasih bayangan agar lebih menonjol. Jadi kita mendapatkan beragam impact atau efek dengan icon yang sama. Sekarang kita coba dengan menggunakan bentuk-bentuk yang lebih dinamis dengan objek yang sama. Tetap menggunakan icon sate. Namun yang ini saya memberi frame-nya seperti ini.
Terkesan sate ini memiliki atensi yang kuat, apalagi ketika kamu tambah beberapa garis agar tampak lebih menonjol. Di objek yang kedua, saya memberi bentuk seperti bubble. Terkesan ada sosok orang yang sedang membicarakan tentang sate atau berkomunikasi, memperbincangkan tentang sate. Ini adalah contoh bagaimana kita bisa memberikan dampak yang berbeda dengan objek yang sama. Saya akan coba menjelaskan 5 minat saya dengan menggunakan gambar piktogram. Minat saya yang pertama adalah saya suka menggambar. Jadi itu bisa direpresentasikan dengan pensil, dengan kertas, dan beberapa coretan. Kita kasih efek bayangan. Ini adalah minat saya yang pertama. Minat saya yang kedua adalah suka makan spaghetti aglio olio. Saya bisa menggambarkan dengan icon atau piktogram untuk bentuk spaghetti seperti ini. Minat saya yang ketiga adalah suka membuat vlog. Saya ambil objek yang merepresentasikan sebuah vlog, yaitu kamera tampak depan, lalu tripodnya, dan mic-nya, lalu ada bubble icon YouTube. Minat saya yang ketiga yaitu vlog. Yang keempat, minat saya yang keempat adalah membaca buku. Saya bisa merepresentasikan tidak hanya sekedar simbol buku, tapi kita misalnya seolah-olah berselancar dengan buku. Jadi dalam piktogram kita juga bisa berimajinasi, tidak hanya kaku terhadap menggambar objek-objek yang nyata, tetapi kita bisa memodifikasi dengan imajinasi kita. Yang terakhir, minat saya adalah traveling. Saya bisa merepresentasikannya dengan bentuk paspor, wajah saya, dan di sini semacam simbol perjalanan dari gunung, perkotaan, pantai, transportasi udara, matahari, salju, manusia, kapal pesiar, dan sebagainya. Inilah piktogram yang merepresentasikan saya tentang minat dalam traveling.